Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita sempat menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah, sebagaimana perkataan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ta'allamil ilma fa inna ta'allumahu laka hasanah. Belajarlah, tuntutlah ilmu, karena mempelajarinya bagimu adalah hasanah, kebaikan. Wa talabahu ibadatun, dan menuntutnya adalah ibadah. Sehingga keberadaan kita di majelis-majelis ilmu, terlebih niat-niat kita dari rumah untuk datang menghadiri majelis ilmu, memang untuk belajar atau mendengarkan ilmu, ingin mendapatkan ilmu. Dan ini merupakan ibadah, termasuk ibadah di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, la a'lam ba'da an-nubuwati afdal min al-ilmi. Kata beliau rahimahullah, aku tidak tahu ada satu kedudukan atau derajat yang paling afdal, yang paling mulia, yang melekat pada seseorang, ya, pada seorang hamba, pada manusia setelah kenabian daripada ilmu. Jadi beliau mengatakan, saya tidak mengetahui ada derajat yang melekat pada manusia itu lebih afdal, lebih utama, lebih mulia daripada ilmu. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-ilmu afdal minal qa'imis sajid. Menuntut ilmu itu lebih mulia, lebih afdal, lebih utama daripada seseorang yang rajin salat dan rajin sujud. Sebagaimana pernah juga kita menyebutkannya, bahwa menuntut ilmu itu lebih afdal dari melaksanakan salat sunnah. Kalau demikian, bahwa menuntut ilmu adalah ibadah, sebagaimana kita perlakukan ibadah-ibadah yang lainnya, demikian juga dengan ilmu, demikian juga dengan menuntut ilmu. Salat misalnya, ketika kita memperhatikan salat, bahkan menta'zim, memuliakan, mengagungkan salat, memperhatikan salat, sangat-sangat menjaganya dengan memperhatikan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan salat. Waktunya kita perhatikan, pakaian kita perhatikan, bacaannya kita perhatikan, kekhusyuannya. Demikian juga dengan ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita juga bersungguh-sungguh bagaimana dalam menuntut ilmu kita atau bermajlis kita itu memiliki perhatian dan himmah yang tinggi, himmah aliyah dalam meraih atau menuntut ilmu. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sampai kapan kita mau belajar? Sampai kapan kita ini mau menuntut ilmu? Sudah berkeluarga, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Sampai kapan kita mau menuntut ilmu? Sampai kapan kita selalu mau pergi ke majelis ta'lim?
ke pengajian, membaca, mendengar. Sebagaimana ibadah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Allah sampai keyakinan itu datang kepadamu, sampai kematian itu datang. Dengan kata lain, yang namanya ibadah memang tidak terputus, tidak berhenti sampai kematian itu memang memutuskan. Dan memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan, yaitu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya kira ayat ini sangat jelas ya bagi kita semuanya, dan kita telah menghafalnya dengan baik, bahwa Allah menciptakan kita ya, tidak ada tujuan yang lain untuk beribadah, untuk membuktikan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga persoalan ilmu, karena yang namanya ibadah harus dengan ilmu, harus dengan ilmu. Maka dari itu ilmu juga ini senantiasa harus kita cari, atau senantiasa kita pelajari, atau senantiasa kita tuntut. Masyiral muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan yang sangat masyhur ya dari Imam Ahmad, ketika ada yang bertanya ketika usianya sudah tua, sementara dia masih senantiasa ya, memegang tinta-tinta, hal-hal yang terkait dengan peralatan-peralatan untuk mendapatkan ilmu atau menuntut ilmu, dan sampai kapan? Beliau mengatakan ma'al mahbarah ilal maqbarah, bersama dengan apa? Dengan tinta ini sampai kepada lubang kubur. Maksudnya sampai kematian itu datang. Ini ulama besar yang memberikan keteladanan kepada para penuntut ilmu, sehingga apa? Tidak ada kata berhenti, tidak ada kata selesai di dalam menuntut ilmu. Kemudian Abu Amr Ibnu Al-A'la pernah juga ditanya, ya, rahimahullah, pernah ditanya, sampai kapan nih mau belajar, sampai kapan kita menuntut ilmu? Ada yang bertanya kepada beliau, hatta mata yuhsin bil mari an yata'allam, sampai kapan seseorang itu, sampai kapan waktu terbaik seseorang itu untuk menuntut ilmu atau belajar bagi seorang muslim, bagi seseorang. Ini kan ditanya persoalan waktu ya, sampai kapan? Kemudian beliau mengatakan madamatil hayatu, selama hayat ini masih di kandung badan, masih hidup. Berarti apa? Kalau sudah meninggal, sudah mati, sudah wafat, ya sudah selesai. Demikianlah ya para orang-orang yang memiliki ilmu, memahami tentang ilmu itu sendiri, sekaligus juga tentunya menunjukkan semangat yang membara di antara mereka, bahwa tidak ada kata berhenti di dalam menuntut ilmu. Dan ini yang mereka itu adalah memang penuntut ilmu yang sesungguhnya, kalau mau kita bahasakan penuntut ilmu yang sejati. Karena memang ada orang itu yang sifatnya sekadar mustami' saja, mustami'an, sekedar mendengar saja. Sebagaimana dikisahkan yang tentang majelis Imam Ahmad itu ribuan, ada yang menyebutkan 5 ribuan. Tapi yang sungguh-sungguh ya menuntut ilmu ya, dengan mencatat sehingga apa? Ilmu itu tidak hilang, sehingga ilmu itu tetap diteruskan sampai kitab-kitabnya masih ada. Itu dari usaha-usaha para murid-murid beliau ba'da taufik minallah. Sehingga apa? Sehingga yang betul-betul sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, yang mencatat baik-baik itu cuma disebutkan sebanyak 500 orang saja.
Masyiral muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya masih banyak lagi ya, masih banyak kisah-kisah atau perkataan-perkataan para salaf kita bahwa yang namanya menuntut ilmu tidak ada kata berhenti. Tidak ada kata berhenti. Sekali lagi sebagaimana yang kami sebutkan tadi, bahwa bahasa-bahasa mereka tentang yang menuntut ilmu itu tidak berhenti, tidak selesai, itu adalah penuntut ilmu yang sesungguhnya. Penuntut ilmu yang sesungguhnya, yang bukan sekedar nanti ada keinginan baru datang, ada waktu mau belajar, ada kesempatan baru hadir di majelis ilmu. Tentunya hendaknya kita lebih semangat dari itu, lebih semangat dari apa yang disebutkan ulama kita. Mengapa? Ya kondisi kita tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang membutuhkannya juhud bagi seorang penuntut ilmu. Masyiral muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inilah yang tentunya kita ingin sampaikan tentang keberkahan ilmu. Tentunya ilmu yang kita dapatkan atau ilmu yang kita pelajari tentunya adalah ilmu yang berberkah, dan ini yang kita harapkan. Yang mana itu dikatakan ilmu atau tanda ilmu yang berberkah, atau tanda-tanda keberkahan ilmu itu bagaimana? Syekh Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan, wal haqiqatu anna al-ilma idza lam yusmir khasyatallah azza wa jal wal inabah ilaih wat ta'alluq bihi subhanahu wa ta'ala wa ihtiram al muslimin fa innahu ilmun faqidun al barakah. Kata beliau, pada dasarnya atau pada hakikatnya, jika ilmu tidak menumbuhkan atau tidak menghasilkan buah, tidak membuahkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kemudian bertaubat kepadanya, kemudian bersandarnya hati kepada Allah, dan memuliakan kaum muslimin. Ada 4 kata beliau, maka ilmu tersebut telah kehilangan berkahnya. Masyiral muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekian lama kita menuntut ilmu, kita bermajlis ilmu, bersungguh-sungguh hadir di setiap momen-momen majelis ilmu, bahkan mungkin ditambah dengan sarana-sarana yang sangat mendukung di zaman kita sekarang ini, yang boleh kita katakan hampir-hampir lagi sudah tidak ada lagi alasan seseorang itu tidak mempelajari agamanya, karena sarana fasilitas sangat memungkinkan kita bisa mendapatkan ilmu tersebut. Walaupun memang cara terbaik menuntut ilmu adalah menghadiri majelis ilmu itu tersendiri. Jadi kata beliau, jika ilmu tidak membuahkan rasa takut kepada Allah, tidak menyebabkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini tidak bersandar kepada Allah, kemudian tidak memuliakan kaum muslimin, beliau mengatakan maka ilmu itu atau ilmu tersebut telah kehilangan berkahnya. Sidang maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat dipahami ya, dapat dipahami dari perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa tanda keberkahan ilmu itu yang pertama adalah adanya rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikatakan oleh
Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di mana beliau pernah mengatakan, laisal ilm an kasratil hadis, bukanlah ilmu itu sekedar banyak hadis, banyak periwayatan hadisnya atau banyak hafalan hadisnya. Yang disebutkan dalam lafaz yang lain itu bi kasratir riwayah, banyak sekali dia meriwayatkan hadis, mungkin banyak yang dia tahu, banyak yang dia hafal, bukan sekedar hadis tapi dia hafal di Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, bukan sekedar itu, ilmu itu bukanlah sekedar banyaknya periwayatan hadis, walakinnal ilma an kasratil khasyah, tetapi ilmu itu adalah banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dipahami bahwa memang ilmu, jadi ilmu dikatakan berberkah ketika ilmu yang kita tuntut itu menyebabkan atau melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga rasa takutnya itu betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat di sini beberapa perkataan dari ulama kita terkait dengan perkataan dari Ibnu Mas'ud ini. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa banyaknya periwayatan hadis atau sekadar banyaknya meriwayatkan itu hanya menunjukkan bagaimana kekuatan hafalannya, kecerdasannya. Masya Allah, dia hafal sekian hadis, dia hafal sekian juz, mungkin hafal Al-Quran. Kalau sekadar banyaknya dia hafal, itu sekadar menunjukkan bahwa memang dia cerdas, ya. Dia diberikan kemudahan untuk bisa hafal itu, bisa menguasai. Adapun rasa takut itu menunjukkan bagaimana benarnya, atau rasa takut itu menunjukkan selamatnya hati, bersihnya hati. Hati yang benar, hati yang benar adalah hati yang hidup, hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga dikatakan tadi bahwa dikatakan ilmu itu adalah ketika ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mengatakan kepada Asy-Sya'bi rahimahullah, ayyuhal alim, tentangnya orang ilmu, orang yang berilmu, ya, al-alim, ya, orang yang berilmu. Innamal alim man khasyallah, sesungguhnya orang yang alim, orang yang alim tentu orang yang berilmu. Dikatakan alim karena dia berilmu. Siapa itu? Man khasyallah, siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, biar berapa banyak yang dia tahu, berapa banyak yang dia hafal, sesungguhnya dia bukan alim. Karena sesungguhnya orang yang alim adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perkataan dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, al-faqihu man khasyallah azza wajal. Orang yang faqih itu, orang yang diberikan pemahaman di dalam ad-din ini adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perkataan dari Imam Ahmad rahimahullah, aslul ilmi khasyatullah, asal dari ilmu atau pokok dari ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan aslul ilmi khasyatullahi ta'ala wal khasyatu hiya al khawfu al mabni ala al ilmi wat ta'zim. Kata beliau, ya, bahwa pokok dari ilmu itu adalah takut kepada Allah. Sementara takut kepada Allah yang dikatakan al khasyah, yang dikatakan al khasyah adalah al khawfu al mabni ala al ilmi wa ta'zim, yaitu rasa takut yang dibangun
oleh ilmu dan pengagungan. Pengagungan kepada siapa yang dia takut? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang orang yang alimnya, para ulama, mereka-mereka itulah yang diakui atau disifati dengan orang yang takut kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Hanya saja orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Coba lihat ya, kita lihat ini ayat. Kata-kata innama, saya pernah juga kita ulang ini, ya, pernah kita sebutkan juga. Kata-kata innama itu menunjukkan pembatasan bahwa hanya saja, artinya tidak ada lagi yang lain. Hanya saja yang takut kepada Allah, dan tidak ada yang takut kepada Allah kecuali para ulama. Min ibadihi, di antara hamba-hambanya. Mungkin hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita mengakui, masing-masing kita mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang Allah akui bahwa mereka takut kepada Allah adalah para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Mengapa ulama dikatakan orang-orang yang takut kepada Allah? Karena mereka memiliki ilmu. Karena memang seharusnya orang yang memiliki ilmu itu menyebabkan dia takut kepada Allah. Dengan ilmunya lah dia bisa melahirkan rasa takut kepada Allah. Orang berilmu dia paham tentang hak-hak Allah, tentang hukum-hukum halal haram, tentang kehidupan akhirat dan seterusnya. Dengan ilmu itu, makanya yang Allah betul akui bahwa mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Siapa itu ulama? Al-ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu ya. Al-ulama jamak dari alim. Alim jamaknya adalah ulama. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkataan yang disebutkan oleh ulama kita tentang rasa takut ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tentunya ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu memang betul-betul melahirkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang dia hadirkan itu. Dia nampak pada dirinya bahwa dia memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam menuntut ilmu itu sendiri itu nampak. Di antaranya apa? Di antara bukti bahwa dia betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia mengamalkan apa yang dia ilmui. Berarti apa? Menuntut juga pengamalan. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dia dapatkan, ilmu yang dia pelajari itu melahirkan amalan darinya. Yang sering ya diistilahkan dengan buah. Buah dari ilmu itu adalah pengamalan, baik dari segi akidahnya, bukan sekadar teoritis, ya, bukan sekadar teori saja, tetapi pembuktiannya, aplikasi dari persoalan akidah itu nampak dalam kehidupannya. Tawakalnya, tidak mudah berputus asa dan seterusnya. Demikian juga persoalan ibadah. Persoalan ibadahnya semakin khusyuk ibadahnya kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin termotivasi untuk beramal soleh, beramal kebaikan. Terlebih lagi ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita motivasi, fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu kan persoalan-persoalan kebaikan. Jadi orang yang berilmu itu nampak sekali dari ibadahnya. Maka disebut, kisah saya lupa ya, kisah ya, salaf kita ketika di malam hari itu, kalau tidak salah kisahnya Imam Ahmad ya, mungkin bisa dibetulkan ya kalau saya keliru ya. Itu ada air wudhu ya, air wudhu yang disiapkan di situ, sementara
itu air wudu itu tidak berubah, seakan-akan tidak tersentuh, tidak dipakai berwudu, sehingga ada lahir ucapan ya atau ungkapan tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu itu tidak ada wiridnya di malam hari, tidak ada ibadahnya di malam hari. Ini yang kita sebutkan tadi, buah dari ilmu adalah amalan, termasuk persoalan ibadah. Akhlak juga ya, hendaknya para penuntut ilmu semakin bagus akhlaknya, baik kepada sesama manusia maupun kepada makhluk yang lain. Dia semakin bagus akhlaknya, bukan sebaliknya. Ini nanti terkait dengan ya persoalan inti, yaitu masalah adab nanti. Masyarul muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Al-A'mash, ya, beliau mengatakan, ya rahimahullah mengatakan, kanu yata'allamuna minal faqih kulla syai'in hatta fi libasihi wa na'lihi. Adalah mereka itu ya, para penuntut ilmu ya dulu, ketika mereka belajar kepada seorang faqih, ya, seorang alim, seorang yang memiliki ilmu ya atau berguru, dia mempelajari semuanya. Ya, dia pelajari semuanya sampai apa? Tentang persoalan pakaian dan persoalan menggunakan sandal atau persoalan sandal. Betapa ini menunjukkan ya kesungguhan yang luar biasa. Kenapa? Itu tadi, bagaimana mereka ingin betul-betul bisa memahami dan mengamalkannya. Kemudian perkataan dari Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan ayat yang kita bacakan tadi ya. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Beliau mengatakan, wa hadza yadullu ala anna kulla man khasyallaha fa huwa alim. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa semua yang takut kepada Allah maka dia adalah seorang yang alim. Siapapun yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah alim. Karena memang disebutkan tadi ya, dikatakan ilmu itu adalah adanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wala yadullu ala anna kulla alimin yakhshahu. Dan ini tidak menunjukkan bahwa setiap yang alim itu takut kepada Allah. Artinya tidak semua orang yang tahu itu memiliki ilmu lantas dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting memang ya. Penting bahwa hendaknya ilmu yang kita tuntut atau ilmu yang kita pelajari itu adalah betul-betul melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut tentunya dia akan tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan berhati-hati dan dia berusaha semampu dia, semaksimal mungkin agar dia bisa terhindar, menjauhi segala apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bermudah-mudah ya, tidak bermudah-mudah dengan persoalan-persoalan dosa dan maksiat. Mengapa? Karena ilmu yang dia miliki mendorong dia untuk takut kepada Allah, atau dengan ilmu itu sebenarnya dia sudah bisa membedakannya mana yang diperintahkan oleh Allah, mana ketaatan dan mana yang merupakan maksiat dan seterusnya. Lantas apa keutamaan khasyah? Sejauh mana pentingnya khasyah itu, rasa takut itu? Sebagaimana tadi yang dibacakan ya di dalam ayat dalam salat, firman Allah Subhanahu wa taala, jazaohum 'inda rabbihim, balasan bagi mereka yang ada dari sisi Rabbnya, sisi Allah Subhanahu wa taala.
jannat, surga-surga. Jannat adnin, surga Aden. Di sini disifatkan di dalam ayat ini tajri min tahtiha al-anhar, yang mana surga-surga itu di bawahnya mengalir air, mengalir sungai. Jadi balasan mereka tentunya masuk dalam surga, mendapatkan surga. Semua orang sangat-sangat menambahkan, mencita-citakan agar dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Karena memang ya, orang yang masuk surga adalah sebuah kemenangan, sebuah kesuksesan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka. Sebenarnya kalau sampai di sini saja, kalau dijauhkan dari neraka, diselamatkan dari neraka, berarti dia dimasukkan ke dalam surga. Ya, tapi Allah tetap menambahnya dengan mengatakan dan dimasukkan ke dalam surga. Ini bentuk penegasan. Faqad faz. Maka sungguh dia telah beruntung. Sungguh dia telah beruntung. Maka motivasi-motivasi yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang janji-janji surga, ya demikian juga dalam sunnah Rasulullah, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, hendaknya memang membuat kita ini termotivasi, memiliki semangat. Apalagi disifatkan ya kenikmatan yang luar biasa di dalam surga. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ini yang kedua. Abada, selamanya. Khalidin, kalau Khalid, kalau ini kan kekal, sudah jelas. Khalidin, kekal. Abada, selamanya. Penegasan. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Waradu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Jadi apa istilahnya? Dua arah. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Maka inilah nikmah. Tidak sekedar mereka ridha kepada Allah. Ya, kita mengatakan kita ridha, kami ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi belum tentu Allah ridha kepada kita. Di sini Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan itu ditujukan bagi orang-orang yang memiliki rasa takut yang sesungguhnya kepada Allah. Luar biasa. Ternyata rasa takut itu ada keutamaan tersendiri, bahwa dia mendapatkan balasan yang disebutkan di dalam ayat ini. Dan khasyah itu tidak lahir begitu saja. Khasyah itu tidak lahir begitu saja. Maka dari itu, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari hendaknya menjadikan kita ini melahirkan, membuahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian dulu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, atas segala kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk tetap semangat, selalu memperbaiki niat kita dalam menuntut ilmu. Tiada kata berhenti di dalam menuntut ilmu. Ya, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.